Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu ya Bu Mala, sudah sekian purnama gitu. Dan setelah ketemu ternyata sudah mengisi Sudah lagi. mengisi lagi, Oke. alhamdulillah. Ya Bu Mala, begini saya ada sedikit eh, ingin meminta bantuan Bu Mala untuk meminta waktunya untuk berwawancara mengenai tugas guru penggerak tentang dilema etika, karena Bu Mala di sini sendiri kan sudah menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin di sekolah ini, di SMK Bina Insan Bina Mandiri. Insan Mandiri gitu ya. Tidak apa-apa kan Bu? Boleh, Bunda, silakan. Ini mengenai tentang dilema etika. Dilema etika mungkin Bu Mala pernah mendengar gitu ya, mengenai seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan yang bijaksana ketika ditemui suatu kasus dilema etika. Nah, selama ini bagaimana Bu Mala mengidentifikasikan kasus-kasus yang termasuknya itu adalah dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Iya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral itu, memang setiap pemimpin itu kan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Saya sendiri itu tipe yang memiliki gaya kepemimpinan itu langsung terjun ke lapangan. Jadi tidak cukup sulit untuk saya mengidentifikasi dan menemukan hal-hal yang sekiranya itu berhubungan dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Jadi dengan saya tanpa ada laporan dari pihak-pihak terkait juga sering sekali menemukan langsung gitu, karena saya tipe pemimpin yang memang selalu terjun ke lapangan setiap harinya. Bagus sekali ya Bu ya, langsung terjun langsung, karena kadang beberapa kepala sekolah itu biasanya hanya diwakilkan oleh wakil-wakilnya saja gitu. Jadi Ibu lebih mudah mengidentifikasikan kasus-kasus mana yang termasuknya dilema etika ataupun bujukan moral itu ketika Ibu sudah terjun di dalam hal tersebut. Oke. Nah, bagaimana Bu Mala menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah Bu Mala, terutama yang kasus-kasus yang mengenai dilema etika seperti itu? Iya. Untuk pengambilan keputusannya sendiri, yang pertama itu kita ada rapat mingguan. Jadi ketika kita menemukan kasus, itu akan dibahas di setiap hari Senin. Senin itu adalah momen ajang evaluasi mingguan. Kemudian biasanya juga keputusan itu saya tidak pernah mengambil secara sepihak dan selalu melibatkan guru-guru, kemudian juga melibatkan orang tua siswa juga. Apapun kasusnya, saya tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak dan secara mendadak. Jadi semuanya terstruktur. Kira-kira kasus apa Bu Mala yang pernah Bu Mala temui yang kasus dilema etika yang menurut Ibu Mala perlu sekali sangat sulit gitu mengambil keputusannya? Iya. Kasus yang seperti apa? Mungkin kalau yang berhubungan dengan akademik sekali seperti halnya kita sudah mengetahui bahwa di awal pembelajaran itu kita ada rapat mengenai tentang KKM masing-masing guru, atau misalkan ketika kita juga ada kelulusan siswa kelas 12 gitu ya. Nah, kita sudah menentukan dengan berbagai kriteria gitu. Akan tetapi kita dibentrokan dengan keadaan dengan ketidakidealan siswa mengikuti seluruh jenjang. Kalau misalkan kelas 12 akhir tahun, yang mana kegiatan itu harusnya mereka dari bukan hanya sisi sikap, absensi, tapi juga rangkaian ujian-ujian mengikuti semua. Nah, namun yang sudah kita rancang secara ideal itu ada beberapa siswa yang tidak memenuhi, tapi tidak terpenuhinya itu bukan atas dasar memang tidak menginginkan siswa tersebut, tapi atas dasar pengecualian lain, entah karena sakit, atau misalkan mohon maaf karena tiba-tiba ada keluarga yang berpisah orang tuanya, yang sehingga kita itu harus memberikan dispensasi, tapi juga di satu sisi siswa itu tidak mencapai keidealan kriteria yang sudah kita tentukan. Itu yang mungkin yang berat-beratnya ya. Iya. Berarti kalau saya tarik gitu ya, Ibu teh sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah yang sudah diajarkan ketika kalau mengikuti calon guru penggerak. Di sini ada paradigma dilema etika yang tadi Ibu ceritakan, sepertinya itu ada rasa
kepedulian gitu. Mm-mm. Ada prinsip-prinsip pengambilan keputusannya pun berbasis kepedulian, karena tadi ada anak yang pengecualiannya itu ada anak yang sakit seperti itu ya, Iya, sehingga kita tidak mungkin tidak meluluskan anak karena hal tersebut gitu ya. iya Itu. betul. Oke. Kemudian kalau hal apa saja yang selama ini dianggap efektif gitu untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi Ibu ceritakan? Ya, untuk yang paling efektif sendiri itu sebenarnya dimulai dari, ketika mendapatkan kasus, nah, di rapat itu sendiri, efektif atau tidak. Dilihat dari apa? Efektif atau tidak itu jika seluruh komponen-komponen itu hadir pada rapat pengambil keputusan. Contohnya misalkan saya, kemudian kalau untuk kasus terhadap berhubungan dengan kesiswaan berarti kesiswaannya hadir, kemudian guru BK-nya hadir, wali kelasnya hadir. Nah, kalau seandainya seluruh komponen saat rapat perdana pengambil keputusan itu ada semua, otomatis pertimbangannya matang, hasil keputusannya juga sudah final bersama, itu biasanya akan sangat efektif. Ditambah lagi jika orang tuanya itu bisa diajak kerjasama, itu akan lebih efektif. Iya. Jadi eksekusi kepada anak itu biasanya langsung jadi gitu. Nah, tapi ketika misalkan contoh ada salah satu pihak dari kita ada yang tidak datang saat rapat atau orang tua tidak bisa diajak kerjasama, nah itu sangat tidak efektif. Iya. Berarti semuanya itu harus terlibat gitu ya Bu ya. Betul. Kalau salah satunya tidak hadir atau tidak bisa memberikan masukan untuk pengambilan Betul. keputusan, itu akan Iya, susah dan nanti keputusannya tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti iya. itu ya Ibu Mala. Oke. Nah ini apalagi nih Ibu Mala masih kepala sekolah, masih muda gitu ya kan, pasti banyak sekali tantangan-tantangan di Iya, sini. pasti. Tantangan apa yang terberat ya dari Bu Mala ketika sebagai seorang pemimpin untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini gitu? Karena pasti banyak sekali benturan-benturan, apalagi Bu Mala masih muda menjadi seorang pemimpin, pasti banyak tekanan-tekanan yang dari guru-guru lain, dari pihak-pihak lain. Bagaimana tantangan-tantangannya Bu Mala? Sebenarnya tantangan terbesar itu adanya itu dari siswa itu sendiri. Oh, Kalau dari, yang sudah terjadi di sekolah kita, kalau dari guru semuanya itu, bahasanya mah satu langkah, satu suara, satu oh, irama. Tapi justru yang paling terbesar itu tantangan untuk kita mengambil keputusan itu dari siswa. Maksudnya dari siswa itu apa? Contohnya misalkan dalam satu kelas tersebut ada yang tadi kasusnya, anaknya itu jarang berangkat karena misalkan sakit atau lain sebagainya. Nah, kita pihak sekolah, saya sendiri ingin membantu anak tersebut. Tapi di satu sisi tantangan terbesarnya itu teman-temannya. Teman-temannya itu, bisa saja mengatakan, "Ya sudah kalau demikian kita juga lebih baik tidak oh, usah, iya. masuk Masalah sekolah," ya. misalkan gitu kan. Meskipun padahal kan alasannya misalkan sudah jelas ya karena Iya. sakit misalkan, tapi tetap kebanyakan anak zaman sekarang itu tidak bisa mentoleransi. Jadi pengennya kalau misalkan harus absensinya 75% ya semua anak harus tujuh puluh lima 75%. persen. Jadi untuk meyakinkan, untuk membuat anak-anak teman sekelasnya itu toleransi terhadap, yang tadi, itu yang sangat sulit Iya. gitu. Ya tantangannya mah dari siswanya itu sendiri, Mhm, teman-temannya gitu betul ya, karena betul. kalau untuk rekan-rekan sejawat itu yang tadi Mhm, apa seirama, sejalan gitu ya Bu Malaya. Berarti hubungan antara guru-guru di sini pun iya sangat harmonis ya Bu iya, Malaya. Karena kan alhamdulillah. kadang ada kalau guru yang kepala sekolahnya itu lebih muda, Mhm, biasanya itu banyak sekali tekanan-tekanan dari guru-guru yang senior iya, seperti itu. Tapi alhamdulillah tidak ya. alhamdulillah nggak Heeh. ada. Oke, tadi di sini ada pertanyaan tentang jadwal, tadi sudah dikatakannya tiap minggu selalu Iya, ada, apa namanya, evaluasi, mhm, evaluasi untuk menemukan solusi dari suatu betul. permasalahan seperti itu. Dan di sini saya ingin menanyakan faktor-faktor apa saja yang mempermudah Bu Mala untuk mengambil suatu keputusan, seperti itu? Iya, faktor pertamanya jelas sebenarnya itu ada di diri sendiri. Mmm, Kapasitas, kapabilitas, kemampuan, keilmuan, pengalaman, mau mencari dan belajar, eee, pimpinan itu sendiri yang akan menentukan bagaimana keputusan itu mudah atau tidak. Kemudian yang keduanya faktor penunjangnya yaitu adalah rekan-rekan, sesama
berarti apa ya, berarti sesama guru ya, atau yang lebih khusus lagi yaitu, wakil kepala sekolah, itu yang akan sangat mempermudah. Kemudian guru-guru juga, wali kelas juga. Nah, itu faktor-faktor penunjang internal. Adapun penunjang eksternalnya tadi kan kita ada komite ya. Iya. Nah, komite juga, kebanyakan sekolah mungkin tidak bisa diajak kerjasama. Iya. Tapi di kita alhamdulillah komitenya juga bisa diajak kerjasama. Jadi itu juga sangat mempermudah kita dalam proses mengambil keputusan. Kemudian juga anak-anak dengan pembiasaan-pembiasaan yang kita jalani setiap harinya, alhamdulillah sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pihak sekolah itu jarang bahasanya apa ya, mungkin gap di lapangan gitu ya bahasanya. Karena anak-anaknya juga selalu diberikan siraman-siraman rohani, sehingga itu yang mempermudah anak itu ketika ada keputusan apapun dari pihak sekolah, setuju atau tidak setuju gitu kan, mereka itu bisa mengaspirasikan. Kalau memang kan tidak sepakat, ya berarti menyampaikan gitu kan. Jadi dari individu pimpinan saya sendiri, kemudian faktor penunjang internal, eksternal, alhamdulillah semuanya itu sangat mempermudah. Dan yang paling penting lagi, karena SMK kita kan swasta ya Bu ya, jadi swasta itu salah satu pemacu maju mundurnya swasta itu juga yayasan. Nah, yayasan juga memberikan keleluasaan kepada saya untuk memimpin, untuk mengatur, memanage seluruh yang ada di lembaga itu sesuai dengan saya gitu kan. Hanya kita tinggal pelaporan, kemudian minta nasihat, saran, arahan gitu. Jadi tidak pernah, kebanyakan kan mungkin yayasan yang lain juga banyak ya yang ikut serta mengatur dan terlalu kaku atau bagaimana. Kalau di kita alhamdulillahnya enggak. Berarti dari segi seluruhnya gitu ya, komponen yang ada di sekolah ini baik dari yayasan, komite, dari gurunya itu saling bekerja sama sehingga mempermudah ibu sebagai seorang pemimpin pun dalam mengambil suatu keputusan itu ya, Masya Allah. Nah ini mungkin dari yang semua yang sudah disampaikan oleh Bu Mala, apa sih pelajaran yang bisa dipetik dari Bu Mala mengenai proses dari pengalaman-pengalaman Bu Mala mengenai kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bu Mala gitu? Mungkin yang bisa diambilnya ya, oleh siapa nih? Bu Mala. Oleh saya sendiri. Ketika ditemukan suatu dilema etika gitu di dalam suatu sekolah. Ya, untuk yang bisa diambilnya sendiri, yang pertama, saya juga kan tidak selalu tadi ya dipermudah dengan yang tadi saya sampaikan, kemudian juga ketika mengambil keputusan selalu efektif gitu kan, tidak selalu seperti itu gitu dalam setiap momen, dalam setiap kasus. Yang bisa diambilnya yang pertama, mungkin saya harus lebih hati-hati ya Bu ya, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, karena pernah kejadian saya juga mengambil keputusan secara mendadak. Itu mungkin dalam kondisi yang namanya manusia kan tidak semuanya ritme setiap waktu stabil, emosi dan sebagainya. Itu jadi saya harus lebih berhati-hati. Kemudian yang keduanya, mungkin harus lebih banyak belajar Bu. Kan perkembangan anak khususnya dan orang tua semakin kesini itu semakin kompleks, semakin berubah, semakin dinamis. Jadi dengan melihat pengalaman kemarin, sepertinya saya harus lebih banyak, lebih membaca lagi gitu kan. Meskipun kita punya pengalaman, tapi kan experience-nya masih terbatas gitu. Jadi lebih banyak membaca. Kemudian yang ketiganya harus lebih banyak silaturahmi dan belajar dengan kepala sekolah yang lain gitu kan. Karena kalau di sini kan memang letaknya itu pinggiran, jadi pinggiran kota, sehingga mungkin kasus-kasus juga tidak terlalu aneh-aneh gitu ya. Terus juga di sini alhamdulillah lingkungannya memang pondok pesantren, jadi nggak terlalu ini juga. Nah, tapi kalau misalkan ke depan kita pengen lebih maju lagi, otomatis kan lebih open dan lebih berbeda secara masyarakatnya. Nah, saya harus banyak belajar lagi sama kepala sekolah yang lain, bersilaturahim gitu, ketika ada kira-kira permasalahan apa sih yang di sekolah lain gitu kan. Berarti dari belajar dari permasalahan-permasalahan orang lain ketika
kita dihadapi permasalahan yang sama, kita bisa Mm-mm. mengambil keputusan yang lebih bijaksana Iya. ya, khususnya kita lebih berkepihakan kepada Mm-mm. anak didik kita gitu ya Bu Mala Iya. ya. Oke. Terima kasih ya Bu Mala untuk waktunya untuk wawancara hari ini gitu ya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Sukses buat Bu Afina menjalani berarti proses apa nih? Pendidikan Pendidikan guru penggerak. guru penggerak. Berarti tinggal Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam Bu Alvina. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Udah lama ya Bu tidak ketemu. Ini Bu saya meminta waktu Mangga. Bu Atin terlebih dahulu untuk ada sesi wawancara. Siap Ibu, insya Allah. Tugas pendidikan guru penggerak saya itu mengenai dilema etika. Mungkin Bu Atin sudah pernah mendengar istilah dilema etika itu seperti Wah, apa? baru itu. Baru. Jadi dilema etika itu adalah suatu kasus di mana kita sebagai seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang sangat amat bijaksana, karena dari dua pilihan itu semuanya adalah pilihan yang baik karena ada dua nilai kebajikan di dalamnya tersebut. Jadi kita harus memikirkan dengan matang keputusan apa yang akan kita ambil gitu ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya di sini. Bagaimana Bu Atin dapat mengidentifikasikan suatu kasus itu masuknya ke dilema etika ataukah ke rujukan moral? Kalau rujukan moral itu adalah suatu masalah di mana kayak benar versus salah gitu. Kalau yang tadi dilema etika itu adalah benar versus benar, tapi kalau rujukan moral itu adalah benar versus salah gitu. Bagaimana Bu Atin mengidentifikasikan suatu masalah yang Bu Atin temui itu ada termasuknya dilema etika ataukah rujukan moral? Iya, terima kasih. Aduh, saya dapat wawancara yang luar biasa. Pertanyaan yang sangat berbobot. Kalau untuk yang rujukan moral, Ibu, kebetulan karena kini sekolah kesehatan ya gitu. Biasanya kalau sekolah kesehatan kan peserta didiknya perempuan, idep-idep, alim-alim gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kami tidak pernah mengalami gitu kan kasus ya gitu rujukan moral. Tapi untuk yang dilema etika gitu, ya itu tadi karena permasalahan perempuan tuh sangat kompleks ya gitu. Orang bilang bahwa perempuan itu baperan gitu, mainnya itu di hati gitu. Dan memang di sini itu sebagian besar peserta didiknya tuh orang tuanya mengalami broken home Bu gitu. Jadi ya tadi permasalahannya ya gitu. Si anak jarang masuk gitu kan. Kemudian kalau ditanyain ya tadi gitu. Kurang perhatian dari orang tua gitu kan. Kemudian mungkin juga tempat tinggalnya juga tidak tentu, kadang ikut si ayah, kadang ikut si ibu gitu kan, kadang ikut keluarga yang lain gitu. Jadi tidak terkontrol seperti itu. Itu sih yang untuk yang kasus dilema etikanya itu. Nah, bagaimana Bu Atin menjalankan proses pengambilan keputusan dari kasus-kasus tersebut? Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya menekankan kepada pentingnya perhatian dan motivasi dari setiap guru atau pendidik di sini kepada peserta didik yang notabene ya keluarganya berasal dari keluarga yang tadi yang ayah ibunya bercerai gitu kan, ibunya nikah lagi, ayahnya nikah lagi, dia tidak punya pegangan gitu, sehingga anak-anak ini tidak merasa hidupnya sendiri gitu kan, jadi dia masih bisa memotivasi dirinya untuk belajar gitu kan, baik di rumah maupun tentunya di sekolah itu Ibu. Kalau untuk langkah-langkahnya Ibu, proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah ini, langkah-langkah awalnya itu apa saja dulu yang harus Ibu lakukan gitu dalam proses pengambilan keputusan sehingga nanti Ibu dapat keputusan A atau keputusan B. Nah, langkah-langkahnya untuk mendapatkan keputusan tersebut itu bagaimana? Biasanya berjenjang sih Bu, gitu, dimulai dari wali kelasnya dulu gitu kan, pendekatan gitu kan, secara intens gitu, secara personal ya gitu. Karena kan kadang kita juga menempatkan kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik ya, kita juga sebagai teman gitu. Kemudian dari guru BK juga gitu ya, walaupun memang di sini secara khusus tidak
tidak apa namanya, tidak ada guru BK yang sesuai dengan bidangnya gitu kan. Kemudian dari kesiswaan juga gitu. Kadang saya sendirinya juga ikut terjun karena kebetulan saya juga mengajar PKN di sini gitu. Jadi oh ini ya anaknya seperti ini gitu. Jadi kan saya tidak hanya tahu dari rekan-rekan saya guru yang lain gitu, tapi saya juga tahu kondisi anak tersebut sehingga kadang-kali bukan kadang-kali sering keputusan itu kita tentukan bersama secara musyawarah gitu. Jadi keputusan itu diambil secara musyawarah Betul. dengan teman-teman guru Iya, yang lain gitu dengan betul. melihat background anak Anak tersebut itu gitu dan betul. tidak serta-merta ibu langsung mengambil keputusan A, keputusan Enggak, B tidak, ya. saya tidak berani begitu. Baik Bu. Tadi kasusnya itu adalah ada anak yang banyaknya ada yang kasus broken Iya. home sehingga anak jadinya tidak masuk kelas seperti itu ya Bu. Kemudian bukan langkah ya, hal-hal efektif apa yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Maksudnya gimana ya Bu? Langkah efektifnya yang lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan itu menurut Ibu bagaimana? Yang efektifnya apakah ini harus dilakukan dalam waktu yang sangat lama, itu sangat tidak efektif. Iya, betul. Untuk mengefektifkan untuk pengambilan keputusan itu cara Ibu bagaimana? Baik, ini contohnya ada nih Bu ya, di saya itu orang tuanya mantan ASN, ibunya tuh habis operasi ginjal, kemudian bapaknya tuh sudah pensiun. Mungkin ada apa ya, mereka ada masalah dalam hal ekonomi ya, sampai saya juga datang ke rumahnya itu, Masya Allah gitu. Jadi pembatas antar ruangan itu hanya dari kain samping. Jadi kalau kita bahasa Jawa namanya tapi ya gitu. Jadi bukan dipagari oleh tembok atau triplek itu atau apa enggak gitu. Saking mungkin kondisi keluarganya sangat ini ya gitu, ekonominya sangat kurang gitu. Dan dia jangankan untuk sekolah, untuk transport saja ke sekolah itu tidak bisa Bu gitu. Tapi kemampuan dia untuk pengen bersekolah tuh tinggi gitu. Kadang saya sampai 1 minggu waktu UAS ya gitu, itu dibiayai oleh sekolah untuk biaya dia supaya bisa ikut ujian. Tapi kan di sini bukan hanya 1 orang 2 orang ya yang bermasalah begitu, tapi walaupun memang yang paling fatal itu adalah kondisi si anak tersebut gitu. Nah, dengan dia yang jarang berangkat karena faktor ekonomi, ada juga yang jarang berangkat karena faktor kasih sayang dengan karena orang tua, itu kita harus bisa membandingkan itu gitu. Saya tuh kadang bingungnya di sini, di situlah gitu. Ada yang tidak berangkat gitu kan, tapi dia faktornya orang tuanya broken home ya. Tapi ada yang satu sisi dia tidak berangkat karena faktor tadi ekonomi gitu. Sedangkan namanya sekolah swasta kan memang kita walaupun kita istilahnya bukan ini juga ya, bukan sekolah gratis, juga tetap kita di sini adalah sekolah yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Nggak mungkin kita istilahnya kalau anak itu mesti bayar semuanya, tidak gitu. Itu Bu paling yang bikin saya kadang bingung gitu kan. Jadi ada dua sisi, ada yang mungkin motivasinya kurang dalam belajar karena faktor tadi broken home, ada juga yang faktor ekonomi di sini. Jadi langkah efektifnya mungkin dilihat dari backgroundnya terlebih dahulu. Betul, ya si iya. anak yang mana yang paling butuh bantuan. Paling butuh bantuan dari pihak sekolah. Kalau dari cerita Bu Atin itu kalau saya tangkap, karena di pendidikan guru penggerak itu ada beberapa prinsip pengambilan keputusan ya Bu Atin ya. Sepertinya Bu Atin itu sangat menggunakan satu prinsip dalam pengambilan keputusan, itu adalah prinsip berbasis kepedulian. Betul. Karena dari cerita Bu Atin sepertinya dilihat dari kepedulian si anak itu karena tadi karena broken home ataupun karena perekonomian. Betul. Sehingga tetap dibantu oleh pihak sekolah, seperti itu untuk tetap lanjut di sekolah ini. Untuk menemui kasus itu kan sangat banyak ya Bu. Apakah Ibu Atin itu dalam menyelesaikan masalah itu terjadwal ataukah langsung diselesaikan di tempat? Terjadwal. Biasanya saya koordinasi dengan wali kelasnya, dengan kesiswaan, dengan kurikulum, dengan guru-guru yang mengajar ke siswa tersebut gitu. Jadi
saya ingin tahu ceritanya dari berbagai sisi gitu. Berarti terstruktur seperti itu Betul, ya Bu ya. iya. Jadi dari wali kelasnya dulu, kemudian BK Iya, baru betul Bu. ke Bu Atin Iya, jadi saya selaku tidak kepala mau sekolah. mengambil atau mendengar cerita hanya dari 1 orang, 2 orang gitu. Kemudian dari selama Ibu menjadi seorang pemimpin di sini pasti menemukan banyak sekali tantangan-tantangan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tantangan yang paling berkesan nih dalam proses pengambilan keputusan sehingga ketika dimusyawarahkan ke dalam forum itu sangat pelik sekali gitu. Iya, Ada tantangan-tantangan apa? ada Bu. Jadi orang tuanya pisah, ibunya ke Arab Saudi ya, ke luar negeri. Bapaknya di sini punya kehidupan baru, punya keluarga baru, dia tinggal bersama neneknya. Dia itu pinter Bu, luar biasa pinternya menurut saya gitu. Jadi kalau yang lain butuh belajar, dia nggak belajar juga pada saat ditanya udah bisa jawab gitu ya. Tapi dia selalu izin alpa ke sekolah. Ternyata dia ngegame. Jadi dia itu menghabiskan waktunya di rumah itu semalam suntuk itu adalah untuk main games gitu kan, sampai wali kelasnya datang ke rumahnya, kebetulan dia tinggal sama neneknya gitu kan, sama kata neneknya saya udah capek gitu ngurusin dia tuh, udah didorong-dorong buat sekolah apa segala macam, udah ditutupin istilahnya sampai gimana supaya orang tuanya di sana tetap untuk mencari nafkah agar bisa menyekolahkan dia di sini, tapi anaknya begitu. Tapi anaknya bener nurut ke pihak sekolah, ke guru apa, adabnya itu luar biasa. Cuma itu Bu, dia nggak pernah berangkat karena itu. Jadi dia dari malam sampai pagi itu dia nggak tidur, nge-games. Jadi wayahnya berangkat sekolah tuh dia masih tidur. Jadi kalau saya tarik kesimpulan tantangan yang paling besar itu adalah dari si anak didik itu Iya, sendiri ya Bu ya, karena anak didiknya itu sendiri iya, yang harus kita bina gitu betul, ya. betul, iya. Nah, dari ketika tadi kan Ibu katanya mengambil keputusan itu melalui forum gitu ya. Betul. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini Ibu dalam proses pengambilan keputusan itu bukan namanya. Adakah seseorang atau faktor lain yang mempermudah Ibu Atin dalam proses pengambilan keputusan, yang mempermudah Ibu dalam proses pengambilan Baik, keputusan? iya. Kalau mempermudah sih tidak, cuman tetap aja karena saya kan di sini sekolah swasta. Di mana keputusan saya tuh tetap harus saya sampaikan juga kepada pihak yayasan. Jadi biasanya nanti dari pihak yayasan tuh akan mempertimbangkan dan memberi masukan juga gitu ke kami di sini ya gitu, ke saya apabila ada masalah yang mungkin kaitannya dengan sekolah gitu. Karena jumlah sedikit banyaknya siswa kan kalau di sekolah swasta berpengaruh ya Bu, gitu. Jadi tetap harus saya koordinasi dengan pihak yayasan juga. Berarti yang paling besar perannya itu adalah Pihak pihak yayasan, yayasan ya betul. untuk dalam proses Pengambilan keputusan, ya. betul. Tapi selama ini sih dikembalikan lagi kepada saya gitu. Kalau memang iya menurut Ibu Atin itu langkah yang tepat nggak apa-apa gitu. Jadi istilahnya sharing dengan Iya, yayasan, hanya sharing saja dengan yayasan. kemudian pihak yayasan hanya memberikan masukan, Betul. tinggal eksekusinya adalah Dari saya, iya. Ibu Atin Betul. sendiri gitu ya. Mungkin itu berarti yang paling besar itu adalah dari yayasan ya, Dari karena di yayasan. sini mah sekolah swasta, Sekolah swasta, di mana betul. yang berperan juga itu adalah yayasan. Iya, betul. Kemudian dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Bu Atin, itu pembelajaran apa sih yang Bu Atin petik dari pengalaman Ibu dari proses pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Kerjasama dengan semua pihak itu penting kalau menurut saya gitu, karena dengan kita kerjasama gitu kan pasti akan menghasilkan keputusan yang tepat. Kalau misalkan kita mengambil keputusan sendiri, ya otomatis nanti hasilnya juga oh itu hasil sendiri. Tapi kalau kita mengambil keputusan secara bersama-sama, itu mungkin dijadikan sebagai landasan yang istilahnya yang bagus lah gitu. Jadi pembelajaran yang Ibu petik itu adalah proses kerjasama Betul, tim itu iya, sangat diperlukan sangat sekali diperlukan. sehingga menghasilkan keputusan yang mufakat gitu Iya, ya dan bisa iya, dipertanggungjawabkan betul. gitu. Dan dari pembicaraan tadi mungkin saya dengar gitu, mungkin yang saya rasakan sepertinya keputusan-keputusan
kebijakan yang Bu Atin ambil itu banyak sekali yang berpihak kepada anak didik Ibu Atin itu agar tetap mendapatkan masa depan Betul, yang lebih masa baik depan lagi yang di lebih baik sekolah lagi, ini apapun itu gitu. masalahnya. Mungkin segitu aja Ibu ya Ya, untuk sama-sama Ibu. proses wawancara Maaf kali kalau ini. misalkan jawabannya banyak yang kurang. Tidak apa-apa Ibu. Malah saya terima kasih sekali karena saya sudah bisa mewawancara Bu Atin, kemudian saya Sama-sama banyak Ibu. belajar dari Bu Atin juga sebagai seorang pemimpin di sini, karena Bu Atin juga sudah lama juga kan pemimpin di sini selama 12 tahun. 12 tahun. Itu pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya ambil dari Bu Atin gitu. Terima kasih Bu Ya, Atin. sama-sama. Makasih Bu. Yes.